Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, kita berjumpa kembali dalam acara talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros Sragen. Dan siang hari ini bersama saya Dewi Rati akan memandu jalannya talk show kali ini. Ya Mitra Buana, tema yang akan kami hadirkan untuk Anda di talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros yang ini adalah mari berkenalan dengan batu saluran kemih, di mana tema ini diambil dalam rangka untuk memperingati Hari Ginjal Sedunia. Nah, Mitra Buana, sedikit ulasan untuk Anda. Hari Ginjal Sedunia ini diperingati setiap tanggal 7 Maret. Nah, ini baru saja diperingati ya tentunya. Ya, Mitra Buana dan pendengar, Anda bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lpplbuanaasrisragen.com. Narasumber kita kali ini bersama dengan Dr. Bagus Gilang S, SPU, dokter spesialis urologi dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros Sragen. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang Mbak Dewi. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Iya. Berjumpa untuk yang kedua kalinya ya Pak Dokter? Iya betul, kedua kalinya. Terakhir udah hampir 2 tahun apa ya? Iya betul ya, sekali. Betul. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, seputar tema kita siang hari ini, mari berkenalan dengan batu saluran kemih, di mana tadi sudah Dewi sampaikan tema ini diambil dalam rangka untuk memperingati Hari Ginjal Sedunia yang diperingati setiap tanggal 7 Maret. Nah ini ya, kenapa diperingati? Nah mungkin sedikit informasi untuk Anda Mitra Buana. Hari Ginjal Sedunia ini diperingati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan ginjal, juga untuk mengurangi dampak penyakit ginjal serta penyakit lain yang berhubungan dengan ginjal. Nah, untuk lebih lanjut ya mengenai mengenai batu saluran kemih, langsung saja ini ke Pak Dokter ya, Pak Dokter Bagus ya. Nah, ini apakah itu batu saluran kemih? Mungkin bisa dijelaskan Pak Dokter. Baik. Jadi batu di saluran kemih itu adalah batu yang terbentuk di dalam sistem saluran kencing atau saluran kemih, yang mana itu dari ginjal turun ke bawah, namanya salurannya itu adalah ureter, kemudian turun lagi ke kandung kencing namanya atau kantung kemih, kemudian sampai ke kemaluan, itu ada namanya saluran uretra. Nah itu terbentuk seperti bekuan dari endapan dari urin itu membentuk suatu komponen sehingga disebut sebagai batu. Gitu. Ya. Berarti endapannya itu tadi ya Pak Dokter. Iya. Nah ini seberapa umumkah penyakit ini Pak Dokter? Oke, jadi penyakit batu saluran kencing ini di seluruh dunia itu adalah kasus yang cukup sering lah untuk laki-laki maupun perempuan. Nah kalau untuk di Indonesia ini masalah batu ini masih menduduki kasus yang paling sering dari seluruh kasus urologi ya. Sebetulnya belum terdapat angka yang pasti, maksudnya datanya itu belum terkumpul secara nasional dengan baik. Nah, tapi kalau di beberapa negara di dunia itu sekitar jumlahnya 1-20% dari total penyakit. Nah, untuk laki-laki sama perempuan itu lebih sering laki-laki, sekitar 3:1. Dengan puncak kejadian dari batu saluran kencing ini di usia 40-50 tahun. Tapi batu ini dapat mengenai ke pasien yang usia berapapun. Kenapa kok ini lebih ke laki-laki ini yang mengenanya itu? Jadi sebenarnya tergantung penyebab batunya ya, nanti kita bahas gitu. Nanti deh. Penyebab batunya kan ada infeksi sama non-infeksi. Yang infeksi lebih sering perempuan sebetulnya, tapi kalau secara keseluruhan itu lebih sering pada laki-laki 3:1 karena karena di struktur anatomi dari saluran kencing laki-laki itu sedikit lebih kompleks dibanding perempuan. Contohnya laki-laki kemaluannya lebih panjang jelas, jadinya di situ ada penyempitan sehingga aliran urinnya itu akan lebih istilahnya tersendat gitulah, sehingga membentuk endapannya lebih ini. Sama di lain itu sistemik itu di dalam tubuh itu laki-laki memang cenderung lebih dari komponen pembentuk batu itu kan paling sering kalsium ya. Jadi untuk resorpsi kalsiumnya itu berbeda dengan perempuan. Untuk reabsorpsi penyerapan kalsiumnya berbeda. Gitu. Ya. Nah ini seperti apa dan bagaimana batu ini dapat terbentuk? Oke.
Jadi kadang pasien juga tanya tuh, kok bisa timbul batu ini? Iya. Kenapa sih proses pembentukannya seperti apa ya? Jadi kita ngomongin dulu mengenai sebab-sebab batu dan faktor-faktor yang menyebabkan batu nih. Jadi batu ini diklasifikasikan berdasarkan beberapa penyebab. Seperti yang tadi saya bilang, yaitu bisa infeksi, non-infeksi. Habis itu karena kelainan genetik, bawaan dari lahir, dan obat-obatan. Nah, bahan pembentuk batu itu berbeda-beda. Paling sering adalah batu yang dibentuk oleh kalsium oksalat. Jadi batu kalsium yang berikatan dengan yang namanya senyawa oksalat. Bukan kalsiumnya yang berbahaya, tapi oksalatnya. Sebenarnya nggak cuma oksalat tok ya, tapi ada batu kalsium, misalnya batu kalsium fosfat, batu kalsium asam urat, itu juga banyak. Tapi paling sering ini kalsium oksalat. Juga yang lebih sering itu batu asam urat atau kombinasi nih, batu asam urat dulu terus kombinasi ada kalsium oksalat di situ. Jadinya paling sering itu sebenarnya awalnya itu asam urat, kemudian dikombinasikan si batu itu karena terlalu pekat sama kalsium oksalat. Nah, dari faktor-faktor pembentuk tersebut di dalam urin yang kondisinya itu pekat, yang urinnya itu pekat biasanya dikarenakan kondisi orang itu dehidrasi, kurang cairan gitu ya. Terus di bagian-bagian dalam saluran kencing yang ada penyempitan di situ. Misalnya kalau di ginjal itu kan ada ruangan-ruangan, ada ruangan-ruangan yang penyempitan-penyempitan di situ, kemudian turun ke ureter itu, saluran kecilnya itu juga ada penyempitan-penyempitan, sehingga aliran urin yang turun ke bawah itu kadang-kadang juga seperti terhambat sedikit di penyempitan-penyempitan itu, sehingga ngumpul di situ tuh sedimen-sedimennya, endapan-endapannya, sehingga lama-kelamaan menjadi batu. Terbentuklah batu. Batu ginjal karena itu ya urin yang terlalu pekat, itu tadi saya bilang urin terlalu pekat. Faktornya paling sering yaitu dehidrasi biasanya, kurang minum gitu. Berarti ini ya, dehidrasi itu bisa memunculkan terjadinya batu ginjal. Iya, betul. Gitu. Nah, ini gejala dari batu saluran kemih ini seperti apa, Pak Dokter? Oke, jadi kadang-kadang gejala pasien-pasien yang memiliki batu di saluran kencingnya itu bisa bergejala, bisa tanpa gejala. Tanpa gejala ya, walaupun nggak ada gejala, ternyata begitu diperiksa ternyata ada batunya, gitu juga ada. Nah, kalau untuk gejala sendiri itu biasanya terjadi bergejala, paling sering sakit ya. Paling sering sakit itu bergejala apabila si batunya itu sudah, yang tadinya nyumbat di saluran perkemihan itu, dia mengalami seperti pergesekan. Terus membuat si ininya radang, infeksi di saluran itu yang mengalami gesekan batu itu radang, kemudian kadang berdarah sehingga pipisnya kadang merah. Nah, sekarang kita bahas gejalanya apa aja nih. Gejalanya berupa sakit pinggang, ya, sakit pinggang untuk batu ginjal ya. Kemudian sakit saat berkemih, itu kalau batunya di kandung kencing. Kemudian perubahan warna, biasanya agak warna merah atau keputihan gitu. Terus habis itu yang sudah sampai infeksi, kadang-kadang sampai demam tinggi pasiennya. Dan kadang-kadang kalau dia batunya itu nyangkut di saluran yang kita sebut ureter, itu bisa menyebabkan mual sampai muntah. Gitu. Karena melilit-lilit gitu rasanya. Sakitnya itu tipenya yang melilit-lilit kayak orang mules, tapi ini di pinggang. Gitu, karena ada sumbatan di suatu suatu organ yang berongga seperti usus gitu, ada sumbatan, padahal si usus atau si ureter ini ya, kalau kita ini namanya ureter, dia berperistaltik istilahnya, berusaha mengeluarkan si batu yang di tengah itu, sehingga padahal batunya nyumbat gak keluar-keluar, akhirnya melilit-lilit rasanya, gitulah. Jadi nah, ini biasanya ukuran batu ginjal itu berapa, Pak Dokter? Oke, ukuran batu di saluran kencing ya, maksudnya ya, di saluran kencing yang jelas bermacam-macam. Yang jelas bermacam-macam. Paling sering memang awalnya itu batu tumbuhnya di ginjal dulu. Kadang-kadang dia sampai turun ke ureter, kadang-kadang sampai kandung kencing, kadang-kadang sampai ke kemaluan. Nah, itu ukurannya bervariasi. Di ginjal sendiri bisa ukurannya bisa kurang dari 1 cm, bisa sampai 2 cm, bahkan bisa sampai 5 cm di ginjalnya sendiri. Kalau misal turun sampai ureter ya dia biasanya lebih kecil, tapi malah lebih sakit kadang-kadang karena nyumbat semuanya tuh.
Berarti gitu. seperti kerikil itu Pak Dokter? Seperti kerikil kalau yang bisa sampai turun ureter. Tapi kalau di ginjal sendiri, misalnya di ginjal dia batunya terus ada di situ nyangkut gitu ya, terus tumbuh terus batunya karena endapan yang sering, itu bisa sampai gede banget. Paling gede itu mungkin bisa sampai berapa ya, kalau yang pernah saya temui mungkin sekitar 8 cm itu ada di ginjal ya. Berarti besar juga. Besar, apalagi di kandung kencing ya, kandung kencing yang di bawah itu bisa lebih dari itu, 10 cm juga bisa. Nah kalau sudah ini ya, sudah terjadi penyumbatan saluran kemih ataupun sudah terjadi batu ginjal itu tadi, bagaimana untuk pengobatannya Pak Dokter? Oke, terapi untuk batu saluran kencing berarti ya, jadi untuk bukan hanya tindakan ya, untuk terapi dari batu saluran kencing itu bisa melalui tindakan, tindakan atau bisa tanpa tindakan. Gitu. Tindakan dan tanpa tindakan. Tindakan sendiri kita bagi dua, tindakan yang operasi dan tindakan yang tanpa operasi, maksudnya tanpa operasi, tanpa sayatan. Yang kita ada di rumah sakit itu prosedurnya namanya ESWL. Itu adalah prosedur di mana batunya kita tembak dari luar tuh. Kayak gitu. Kemudian tindakan operasi, kita balik lagi ke tindakan operasi sendiri, ada operasi yang terbuka dan operasi yang minimal invasif. Jadi bisa orang awam sebutnya di laser itu ya. Iya. Dimasuk alat, diteropong, terus batunya diambil juga bisa. Itu semua tergantung dari ukuran batu, posisi batunya di mana, dan kekerasan batunya. Gitu. Iya. Berarti ini ada dua cara ya, yaitu dengan tindakan operasi dan tanpa operasi. Nah, bisakah tanpa tindakan sama sekali? Atau dengan obat gitu aja Pak Dokter? Oh ya, bisa. Ini sering banget di pasien yang mungkin masih takut ya operasi. Walaupun operasinya pun kita sediakan yang minimal invasif, yang tanpa sayatan. Itu kadang pasien juga masih sering tuh menanyakan, bisa nggak ini pakai obat aja gitu ya. Mungkin pasien tersebut sakitnya bisa ditahan. Ya nggak apa-apa, bisa. Ada di panduan kami secara yang resmi itu ada. Tapi ada syaratnya, batu-batu yang bisa untuk diobati tok gitu, yaitu batu yang letaknya itu ada di ureter. Ureter itu bawahnya ginjal tadi ya. Di bawah dan ukurannya itu kurang dari 5 mili dan baiknya itu tanpa gejala. Jadi nggak ada rasa sakitnya. Itu pun nanti kita caranya dengan cara minum banyak air putih ya. Itu sekitar, kalau orang dewasa di Indonesia ini sekitar 50 sampai 70 kg berat badannya. Itu diminum kurang lebih 2 liter per hari. 2 liter per hari, terus diberikan obat-obat anti nyeri dan obat-obatan untuk melebarkan si saluran itu. Jadi batunya bisa keluar, namanya itu medical expulsive therapy. Gitu. Itu pun nanti dievaluasi 5 sampai 6 minggu. Kalau 5 sampai 6 minggu tidak ada perubahan, alangkah baiknya tetap tindakan. Oh gitu. Berarti ada prosesnya, ada waktunya juga. Ya, ada waktunya yang kita sarankan 5 sampai 6 minggu. Karena kalau nggak diapa-apakan, khawatirnya nanti ginjalnya yang kena, fungsi ginjalnya jadi turun, kreatinin meningkat ya. Level kreatinin itu kreatinin dalam darah meningkat, kan khawatirnya ginjalnya makin lama makin rusak, gagal ginjal. Gitu. Harus cuci darah segala macam. Iya. Nah itu tadi ya Mitra Buana sedikit mengenai batu saluran kemih yang sudah disampaikan oleh Dokter Bagus ya di talkshow kesehatan siang hari ini. Dimana memang untuk penyakit batu saluran kemih atau batu ginjal ini memang umumnya ini terjadi pada usia 40 sampai 50 tahun ya. Dan ini lebih mengena ya, lebih sering mengenanya kepada kaum laki-laki. Seperti disampaikan Pak Dokter tadi, 3:1 ya. 3:1 laki-laki dan perempuan itu. Jadi kebanyakan ini terjadi pada laki-laki, dan ini ya ada beberapa pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi batu saluran kemih ini atau batu ginjal ya. Seperti yang sudah disampaikan Pak Dokter juga bahwa ada 2 jenis pengobatan ataupun tindakan, yaitu dengan cara tindakan operasi dan juga tanpa operasi, dan bahkan ada tindakan dengan obat saja ya Pak Dokter ya. Iya. Jadi tanpa tindakan operasi ataupun tanpa operasi, yaitu dengan obat, asalkan ini batunya berada di ureter dan ini tanpa gejala.
Ini dengan cara memberikan cairan atau minum air putih ya Pak Dokter ya. Gitu untuk mengeluarkan batu yang ada di dalam saluran kemih seperti itu. Nah Mitra Buana dan saudara pendengar ya, masih seputar mari berkenalan dengan batu saluran kemih ya di talkshow kesehatan siang hari ini, di mana ini juga dalam rangka untuk memperingati Hari Ginjal Sedunia. Nah jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi masih di talkshow kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonugroho Sragen dan saya Dewi Rati masih menemani Anda. Kita akan jeda terlebih dahulu. Ya Mitra Buana dan saudara pendengar ya, kembali lagi masih dalam acara talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonugroho Sragen. Dan siang hari ini kita kedatangan narasumber ya, Dr. Bagus Gilang, dokter spesialis urologi dari RSUD Dr. Suhadi Priyonugroho Sragen, di mana tema kita kali ini adalah mari berkenalan dengan batu saluran kemih. Tema ini diambil dalam rangka untuk memperingati Hari Ginjal Sedunia. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Dokter Bagus ya mengenai apa itu batu saluran kemih, kemudian juga gejala-gejala, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya batu saluran kemih atau batu ginjal ini, dan bagaimana pengobatannya tadi sudah disampaikan oleh Dokter Bagus. Nah, ini Pak Dokter, untuk selanjutnya bagaimana untuk ketentuan jenis operasi untuk tindakan batu saluran kemih? Oke, ketentuan jenis operasi untuk batu saluran kencing. Jadi yang orang awam tahu untuk tindakan di batu saluran kencing ini ada macam-macam memang ya. Yang tadi sudah disebutkan, bisa tanpa sayatan, bisa dengan sayatan minimal, atau bisa dengan sayatan yang biasa, yang cukup besar. Itu semuanya sebenarnya tergantung batunya itu ada di mana dan ukurannya berapa dan kekerasannya ya. Nah, kalau misalnya untuk batu di kandung kencing, yang di bawah ini itu bisa dengan cara dilakukan di teropong atau di litotripsi lah kita istilahnya, atau orang awam taunya di laser ya. Itu bisa, tapi itu kalau ukurannya itu masih mencukupi dengan alatnya, biasanya kurang dari 2 cm. Nah, kalau lebih dari 2 cm ya kita operasi terbuka untuk batu kandung kencing. Nah, kemudian naik lagi, apabila batunya tersebut masih di ureter itu di saluran antara ginjal dan kandung kencing, itu tergantung ukuran batunya juga. Tapi kalau masih kurang dari sekitar 1,5 cm atau kurang dari 1 cm itu masih bisa dilakukan di teropong menggunakan endoskopi, jadi tanpa sayatan. Di teropong kemudian batunya dipecahkan dengan energi laser atau energi pneumatik istilahnya. Itu yang ESWL tadi Pak Dokter? Beda. Oh beda. Nah, ini yang di batu di ureter kemudian diteropong di laser lah pasien tahunya, jadi tidak ada luka operasi juga di luar. Tapi itu tadi tergantung ukurannya. Kalau ukurannya lebih dari 1,5 cm, langkah baiknya tetap operasi terbuka karena terlalu besar. Kalau di laser nggak pecah-pecah nanti malah. Oh gitu. Nah kemudian yang terakhir adalah batu di ginjal. Ini yang cukup sering. Batu di ginjal juga sama, maksudnya kriterianya itu tergantung ukuran, letak, dan kekerasan. Apabila ukurannya besar di atas 2 cm, alangkah baiknya itu dilakukan operasi batu ginjal yang terbuka atau yang PCNL. PCNL itu kepanjangannya adalah percutaneous nephrolithotomy. Maksudnya itu operasi batu ginjal disayat tapi kecil, cuma sekitar 1-2 cm di pinggangnya gitu. Terus nanti menggunakan alat seperti dibor gitu, jadi batunya kita pecahkan menggunakan alat seperti bor gitu. Itu bukan bor ya, tapi menggunakan tenaga ultrasonik lah istilahnya, atau laser lah orang taunya. Batunya dikecil-kecilkan kemudian dikeluarkan lewat sayatan yang tadi cuma 2 cm. Itu untuk batu yang lebih dari 2 cm. Kalau batu yang 1-2 cm itu juga sama, masih tergantung letaknya ya. Tapi kita sih sering-seringnya tetap di PCNL itu tadi, atau bisa juga ESWL yang tanpa sayatan, atau bisa juga dengan laser biasa yang dari bawah, tapi itu kita belum punya alatnya. Gitu. Nah, yang kurang dari 1 cm itu ini yang sering ditanyakan pasien, yaitu adalah namanya ESWL itu. ESWL kepanjangannya extracorporeal shockwave lithotripsy. Maksudnya ini adalah lithotripsy. Lithotripsy adalah pemecahan batu dengan gelombang kejut, shockwave, gelombang kejut dari luar
Alatnya itu nempel ke pinggang pasien gitu. Terus itu dari luar, ekstrakorporeal, dari luar tubuh. Itu nanti kurang lebih tindakannya 1 jam, kemudian dipecahkan dari luar, batunya harapannya bisa pecah melalui saluran kencing. Itu yang biasanya masyarakat pada senang karena tanpa sayatan sama sekali. Iya, tanpa bekas juga. Tanpa bekas juga. Nah ini untuk ESWL nih prosedurnya seperti apa Pak Dokter? Oh ya, oke. Nah ESWL ini prosedurnya itu yang pertama-tama sebelum tindakan, pasiennya itu memiliki syarat, yaitu tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan pengencer darah. Kemudian tidak dalam kondisi hamil. Oh nanti kita bahas setelah ini. Nah untuk prosedurnya sendiri itu pasiennya nanti tiduran, ya tiduran di kasur, kasur khusus gitu ya, khusus untuk ESWL. Kemudian nanti ada alat ya, ada alat ESWL cukup besar. Nanti alatnya ada berupa X-ray, sama alat penembaknya, sama USG. Nah itu nanti batu dari ginjal itu divisualisasikan, diperlihatkan dengan ditembak menggunakan ini sinar X-ray sama USG, diposisikan dengan alat itu. Kemudian batunya udah terposisikan, kemudian ditembak langsung menggunakan sinar itu tadi? Bukan sinar yang dari X-ray ya, X-ray-nya kan dari depan pasien, dari atas. Nah itu dari pinggang pasien ada alat yang mengeluarkan gelombang kejut. Nah itu nanti seperti rasanya dijepreti karet gitu, tuk 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 tuk, kurang lebih 5.000 kali tembakan. Itu kurang lebih 1 jam lah. Kurang lebih 1 jam rasanya kayak dijepreti karet gitulah, tuk tuk tuk. Jadi ya kalau dibilang nggak sakit sama sekali ya enggak ya, agak sedikit sakit tapi ya sakitnya kayak dijepreti karet gitu rasanya. Gitu. Gitu ya. Ini juga tanpa bekas juga ya Pak Dokter? Ini juga tanpa bekas. Karena tidak ada sayatan. Karena tidak ada sayatan. Tergantung alatnya sebenarnya. Oh gitu. Ada alat ESWL yang dulu yang sudah lama itu kadang membekas. Kadang membekas bikin agak kehitaman kayak jarum gitu loh. Jarum, tapi yang kita miliki di sini alhamdulillah nggak sampai segitunya sih. Berarti untuk pengobatan ataupun untuk penanganan batu saluran kemih di RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro ini kebanyakan sudah menggunakan ESWL ini Pak Dokter? Itu tadi tergantung ukurannya. Kalau ukurannya kurang dari 1,5 oke lah bisa ESWL. Tapi kalau lebih dari itu alangkah baiknya ya langsung PCNL saja atau operasi terbuka. Lebih apa ya? Batunya lebih jelas. Bukan lebih jelas ya, maksudnya untuk membuat si ginjal bebas dari batu itu lebih tinggi persentasenya dengan operasi PCNL ini. Tapi kalau pasiennya kadang minta coba ESWL dulu dok, ya nggak apa-apa juga. Batunya akan lama-kelamaan pecah juga. Cuma kalau misalnya sudah beberapa kali nggak pecah, ya nanti pasien biasanya mau nanti setelah itu operasi dok. Ya oke. Gitu, berarti 2 kali dong? Iya begitulah. Nah ini ketika menggunakan program ataupun tindakan ESWL ini berbahaya nggak Pak Dokter? Apakah adakah kondisi yang tidak dibolehkan dilakukan ESWL? Oke, jadi kalau berbahaya atau enggak, kalau pasien tersebut tidak ada kontraindikasi atau kondisi-kondisi yang tidak diperbolehkan itu insya Allah nggak masalah ya. Nggak masalah ya untuk pasiennya. Ada sih efek sampingnya nanti kita jelaskan belakangan. Tapi kalau untuk kondisi-kondisi yang tidak boleh dilakukan ESWL atau kontraindikasi itu yang pertama pasiennya sedang hamil nggak boleh. Kemudian adanya sakit hipertensi yang tidak terkontrol ya. Kalau terkontrol sudah minum obat boleh. Kemudian untuk ginjal yang sudah tidak berfungsi atau orang yang sudah didiagnosis dengan gagal ginjal. Gitu. Kemudian adanya infeksi aktif di saluran kencing, infeksi saluran kencing yang sedang aktif-aktifnya nih, pasiennya lagi demam misalnya, itu juga kalau bisa jangan. Sama yang paling penting adalah pasien tersebut adanya gangguan pembekuan darah, baik itu penyakit yang didapat dari kecil, misalnya hemofilia, atau pasien yang sakit jantung atau sakit stroke yang mengkonsumsi obat-obatan pengencer darah, seperti aspirin, aspilet, sama clopidogrel. Karena kalau misalnya faktor pembekuan darahnya ini terganggu, padahal alatnya tersebut kan menggoncangkan ginjal ya, jadi akan menyebabkan perdarahan yang terus-terusan. Efeknya nanti pipisnya merah berkelanjutan, HB-nya turun, anemia, transfusi kan nggak enak.
Gitu. Berarti ini kondisi yang tidak boleh dilakukan ESWL. Nah, ini seperti sedang hamil, kemudian adanya riwayat hipertensi yang tidak dan juga terkontrol. hipertensi yang tidak terkontrol dan juga adanya ginjal yang tidak berfungsi atau gagal ginjal itu Ya, tadi, ya Pak Dokter. Nah, efek samping dari ESWL nih, karena juga ESWL ini sudah bisa dikatakan alat yang sudah canggih gitu loh. Ya, betul. Ada efek sampingnya enggak? Jadi setiap tindakan itu pasti ada risikonya ya, atau efek samping lah Iya. kita bilang. Tetap ada, walaupun ini minimal invasif sekali, tetap ada. Yang pertama itu paling sering kejadiannya adalah kencing bercampur darah. Bercampur darah ini paling biasanya cuma 2 harian setelah SPL, habis itu hilang sih. Habis itu kadang-kadang adanya sakit yang tipenya kolik. Jadi batu yang dari ginjal dia turun ke ureter, terus agak menyumbat sedikit tuh. Terus ada sakit kolik itu tadi, yang mana melilit-lilit itu biasanya batu lagi turun tuh, itu nggak masalah. Diminumkan yang banyak aja, nanti dari kita juga tetap ngasih obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit. Kemudian yang berikutnya ada risiko juga infeksi. Ya, karena kadang di batu yang sedang dipecah itu, kan ini misalnya batunya pecah, di dalam batu itu kan ada kuman-kumannya ya. Ada kuman-kumannya, itu kumannya menyebar ke saluran kencing, kadang bikin infeksi juga, pasien demam. Nah, kemudian batunya tersebut juga bisa menyumbat di saluran kencing karena batu yang habis pecah turun, nyumbat ya jadi kolik kayak tadi sih. Ya itu sih. Oh gitu. Efek samping dari ESWL seperti itu ya Mitra Buana ya. Meski penanganannya sudah bisa dikatakan modern, canggih, tapi juga tetap ada efek sampingnya ya. Dari setiap tindakan ataupun penanganan ini ada efek sampingnya. Kalau ESWL ini tadi merasakan kolik itu, kemudian resiko infeksi dan sehingga pasien bisa demam seperti itu ya Pak Dokter ya. Nah, ini untuk cara agar tidak timbul batu kembali. Nah, biasanya ini sudah dilakukan tindakan, sudah dioperasi, batu kemihnya atau batu ginjalnya sudah diambil, tapi kadang ada muncul lagi gitu. Ya, betul. Ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan pasien ini kalau misalnya sebelum atau setelah terapi. Jadi pasien pingin nggak kambuh lagi batunya. Ya iyalah ya. Siapa yang pingin sakitnya kambuh lagi kan? Nah, batu ini gimana sih caranya biar batu itu nggak timbul lagi ke kita ya? Itu paling ideal, paling bagus itu batu yang biasanya habis dilakukan tindakan itu kan dikasihkan ke pasien. Itu paling baik itu sebenarnya batunya diperiksakan ke laboratorium. Terus diperiksa batunya itu komposisinya apa. Apakah itu kalsium oksalat, apakah itu asam urat dan segala macam. Lah nanti edukasi bagaimana caranya supaya tidak timbul lagi tergantung hasil temuannya. Kalau batunya karena asam urat ya nanti dikurangi asam urat. Seperti itulah. Tapi secara umum ini saya kasih tahu aja. Secara umum lebih baik kita untuk biar batu nggak timbul kembali, yang jelas kita harus menerapkan hidup sehat. Hidup sehat yaitu meliputi diet yang baik atau asupan makan yang baik, 1, kemudian 2, istirahat yang cukup, 3, aktivitas fisik yang cukup lah, olahraga gitu. 3 komponen ini harus seimbang nih, nggak bisa salah satu aja. Misalnya dietnya udah bagus, olahraga udah bagus, tapi tidurnya nggak jelas, berantakan, misalnya cuma 1 jam tiap hari, ya nggak bagus juga, nggak sehat juga gitu lah. Semuanya harus seimbang. Nah, untuk khusus batu sendiri, ini ada tips-tips untuk mencegah batu saluran kencing. Yang pertama, pola minumnya. Minumnya itu harus mencukupi hariannya. Ini soalnya kadang-kadang sering manusia tuh sering lupa kadang-kadang minum itu. Jadi rasanya nggak haus, nggak perlu minum. Jadi minumnya itu resepnya itu adalah 30 cc per kilogram berat badan 1 hari. Itu untuk orang dewasa kita sekitar 2 liter lah. 1,5 liter sampai 2 liter sehari lah. Kecuali kalau pasien-pasiennya itu ada riwayat sakit yang lain ya, misalnya gagal jantung, gagal ginjal, itu emang nggak boleh minum banyak-banyak karena jantungnya nggak bisa mengkompensasi jumlah cairan yang banyak gitulah. Tapi kalau nggak ada sakit-sakit tersebut, cukupkanlah cairan dalam tubuh. Itu paling penting 1. Yang kedua, pola makannya itu sebisa mungkin rendah garam. Rendah garam. Termasuk di situ makanan instan, makanan kalengan,
ya pokok micin-micin gitulah, itu jangan terlalu banyak karena garam itu kan natrium ya, dia juga berikatan tuh nanti dengan faktor-faktor pembentuk ginjal seperti kalsium dan lain-lain. Iya. Nah kemudian ini adalah ada makanan-makanan yang diserik atau dihindari. Yang pertama yaitu yang tinggi purin. Purin itu asam urat. Paling tinggi itu di melinjo dan olahannya seperti emping. Iya. Kemudian jeroan, jengkol ya itu dihindari, dikurangi lah. Iya. Kemudian yang tinggi oksalat seperti bayam, terus kacang-kacangan, ya, terus teh juga kadang tinggi oksalat, terus coklat juga tinggi oksalat. Oh, coklat juga? Iya, lumayan tinggi oksalatnya. Ini sebenarnya boleh-boleh aja, cuma ya kalau bisa jangan terlalu masif dan terlalu sering lah. Dia tapi kalau yang dihindari benar-benar yang itu tadi aja melinjo sama emping itulah. Kalau udah punya riwayat batu ya, karena ya itu tadi asam urat itu sangat-sangat berperan dalam pembentukan batu. Gitu. Terus habis itu juga jangan terlalu banyak protein hewani. Ya, sebenarnya ini bagus ya protein hewani. Iya. Cuma nggak boleh kebanyakan. Memang tidak ada ini resmi batas ambangnya berapa gram per hari itu nggak ada. Tapi ya kalau bisa jangan banyak-banyak. Kan masih bisa protein nabati juga. Sama kalau misalnya ada kebiasaan minum alkohol juga kalau bisa dihindari lah, nggak usah. Karena alkohol ini tanpa disadari itu dapat menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi sehingga kurang cairan membentuk batu gitu-gitu. Kemudian tips yang berikutnya yaitu turunkan berat badan. Kalau misalnya ada obesitas, paling enggak sampai BMI itu apa? Body Mass Index atau indeks massa tubuhnya kurang dari 25. Jadi karena obesitas lebih sering timbul batu. Iya, berarti obesitas ini bisa memicu ya terjadinya sebagai batu faktor risiko, kemih betul. itu tadi. Sama kalau udah itu semua, kalau yang kita sarankan itu adalah cek rutin asam urat setiap 3 atau 6 bulan sekali lah. Iya itu ya. Itu sih kalau udah cukup sih. Ini sekaligus closing statementnya belum? Oke. Atau ada lagi yang mungkin bisa disampaikan? Cukup sih kalau untuk ini diet khusus untuk pasien batu ya itu sih ininya. Serik-seriannya gitu sih. Cuma apa ya, kalau yang paling sering ditanya itu kopi ya, kopi. Pasien kadang nanya kalau kopi gimana dok, boleh apa enggak? Enggak masalah aslinya. Sudah banyak penelitiannya khususnya bukan di batu ya, tapi ya di kardiovaskular, di jantung sama di neurovaskular itu bagus-bagus aja malah kopi. Cuma kalau untuk ke ginjal kita, ke saluran kencing itu sebenarnya tidak berefek langsung kepada kerusakan ginjal gitu enggak, kecuali kopinya itu kopi-kopi saset yang instan-instan yang isinya macam-macam fortified itu ya oke lah, itu bisa lama-kelamaan menyebabkan gagal ginjal ya mungkin ya. Tapi kalau kopi yang pure kopi itu sebenarnya nggak begitu masalah ya, cuma kopi sendiri itu menyebabkan kopi sendiri itu ada efek namanya efek diuresis. Diuresis itu adalah kondisi di mana ginjalnya itu seperti bukan ginjalnya dipaksa untuk mengeluarkan urin ya, tapi efek di mana urinnya itu jadi berlebih. Jadi lebih banyak mengeluarkan urin. Jadi kadang-kadang kalau minum kopi keseringan, itu pasien mengeluhkan seperti anyang-anyangan. Jadinya itu harus diimbangi dengan minum yang banyak soalnya. Jadi kalau kopi terus dia nggak sadar agak dehidrasi, berarti anyang-anyangan kadang sampai perih juga gitu. Padahal nggak masalah asal nggak kebanyakan. Semua yang berlebihan ya tidak baik lah. Iya Pak Dokter, terima kasih. Ini ada beberapa hal ya Mitra Buana tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter. Bagaimana cara agar tidak timbul lagi batu kemih itu kembali lagi gitu ya. Ada beberapa tips tadi sudah disampaikan Pak Dokter. Kemudian makanan-makanan yang harus dihindari ya biar batu kemihnya tidak muncul lagi. Nah itu ini ya, makanan yang tinggi purin atau asam urat seperti emping, melinjo seperti itu ya, dan kawan-kawannya jeroan itu juga harus dihindari. Kemudian sayuran seperti bayam ini juga, kacang-kacangan, teh, coklat, nah ini sebaiknya dihindari ya seperti itu. Dikurangi. Dan juga ini ya, makanan yang rendah garam ataupun MSG itu juga harus dikurangi seperti itu ya Mitra Buana.
Dari beberapa perbincangan kita tadi Pak Dokter, mungkin karena juga waktu yang membatasi kebersamaan kita ya, mungkin ada closing statement, mungkin ada jika terjadi tindakan batu kemih, saluran batu kemih ini apa yang harus segera dilakukan? Mungkin bisa disampaikan. Oke, kalau untuk closing statementnya yang jelas itu kita dokter ini ada tugas juga menjadi preventif ya. Jadi kalau bisa jangan sampai terkena batu saluran kencing ya, caranya adalah hidup sehat itu tadi, cukupkan cairan setiap harinya. Tapi kalaupun tiba-tiba ada gejala ya seperti yang kita sebutkan seperti sakit pinggang atau sakit saat pipis di surya ya, alangkah baiknya tetap cepat periksa saja, jangan dibiarkan lah. Karena apa? Ini kan kebetulan lagi hari gini memperingati hari ginjal ya, kita harus menyayangi ginjal. Karena apa? Kalau kita nggak boleh membiarkan adanya gejala itu, karena nanti kelamaan kalau ada sumbatan karena batu, lama-kelamaan si ginjalnya akan rusak juga gitu. Eman-eman sayang ginjalnya. Kalau sebetulnya itu cuma karena sumbatan batu yang masih kecil harusnya bisa kita ambil, tapi dibiarkan sehingga lama-lama gagal ginjal, karena gagal ginjal itu permanen. Sel-selnya rusak, sel-sel ginjal rusak itu kan permanen. Sedangkan batu itu kalau lebih cepat diambil, si ginjalnya lebih cepat bernafas kembali lah istilahnya. Iya, terima kasih Pak Dokter untuk closing statementnya ya siang hari ini. Nah, Mitra Buana dan saudara pendengar, itu tadi jadi kita harus menjaga kesehatan dan pola makan ya, diet seimbang itu perlu sekali kita jaga ya, agar kesehatan kita juga tentunya tetap terjaga. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen dengan tema Mari Berkenalan dengan Batu Saluran Kemih, di mana tema ini untuk memperingati Hari Ginjal Sedunia yang diperingati setiap tanggal 7 Maret. Mudah-mudahan informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter Bagus ini ya bisa memberikan referensi untuk kita semuanya, dan tentunya agar kita tetap selalu menjaga kesehatan kita. Ya, terima kasih untuk Dr. Bagus Gilang, SPU, dokter spesialis urologi dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen sudah hadir ya Terima siang kasih hari kembali. ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dalam acara Talkshow Kesehatan edisi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, tetap semangat. Saya Dewi Rati dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang.